Iya, maksudnya ya nggak ada, so far nggak ada fungsinya juga sih PFN dalam perfilman Indonesia ya, dalam 20 tahun ini juga nggak bikin apa-apa, jadi nggak akan ada bedanya sih menurut saya, nggak akan ada pengaruh apa-apa terhadap perfilman Indonesia sih, jadi nggak terlalu memperdulikan itu sih. Tapi kalau dibilang ditanya pendapatnya bagaimana sih, ya mungkin memang harusnya lebih dicari yang orang yang lebih mempunyai kompetensi kan, lebih jelas lah track recordnya apa, rekam jejaknya apa gitu kan, bukan yang cuma mungkin menjadi executive producer 1-2 film terus atau menjadi dirut seperfilman sebuah perusahaan film negara gitu kan. Agak zong sih kalau menurut saya, karena siapapun bisa menjadi executive producer gitu kan, bahkan pemain-pemain saya pun di film Gundik ini juga banyak yang menjadi executive producer juga gitu kan. Jadi bukan berarti menjadi executive producer bisa memimpin sebuah perusahaan perfilman gitu kan, kompeten untuk memimpin itu gitu. Jadi ya itu agak dipertanyakan aja sih, kalau saya mempertanyakan itu sebetulnya gitu. Tapi ya itu tadi kan, saya nggak akan banyak pengaruh juga di kehidupan saya dan film Indonesia, jadi nggak terserah sih, jadi lebih ke bodo amat sih, terserah lah mau gimana. Saya emang udah jadi sejarah juga di negara ini gitu kan, pejabat ditunjuk dengan salah-salah gitu kan, tanpa kompetensi ya banyak juga, bukan cuma 1-2 orang juga, jadi banyak juga yang nggak kompeten ditunjuk menjadi pejabat ini, kepala ini gitu. Jadi bukan sebuah hal yang baru sih, apa karena cuma karena dia dari partai tertentu atau mempunyai hutang budi terhadap orang tertentu gitu kan, terus menjadi pejabat sebuah posisi yang penting gitu kan, itu udah terjadi, udah biasa di Indonesia kan. Jadi udah nggak aneh lagi sih, coba bisa ketawa aja udah. Berarti nggak tepat ya Mas Anggi ya? Apa? Nggak tepat berarti pemilihan Ivan sebagai ketua PFN? Kurang tepatkah atau seperti apa dari kacamata Mas Anggi Umbara? Kalau menurut saya ya kurang tepat sih, kurang tepat. Maksudnya banyak yang lebih kompeten dari dia, jadi sudah jelas pemilihannya bukan berdasarkan kompetensi, sudah jelas pemilihannya berdasarkan faktor lain. Ada unsur politik. Iya, ya mau unsur politik ya, mau balas budi ya, atau pendekatan tertentu ya, yang jelas bukan dari faktor kompetensi. Tapi memang merasa tergoreskan nggak sih hati? Masa tergoreskan nggak sih hati sebagai penggiat film di Indonesia, malah pemain musik yang dipilih? Sudah terlalu sering digoreskan hati saya di negara ini, jadi kita udah mati rasa sih sebenarnya. Udah terlalu sering dikecewakan dengan berbagai kebijakan pemerintah gitu di negara. Jadi udah jadi biasa aja, jadi di new normal gitu, hal-hal yang absurd di negara ini ya jadi normal. Saya ini bukan personal ya kayak Ivan ya, saya istri saya teman baiknya Ivan juga, kita juga satu profesi lah sebagai musisi juga gitu. Saya menghormati dia sebagai musisi ya, tapi kalau untuk masuk menjadi seorang filmmaker apalagi dirut gitu kan ya, sorry to say it's not personal, tapi membutuhkan kompetensi yang lebih aja untuk sampai ke sana gitu. Bahkan saya sendiri aja merasa yang setelah puluhan film dan puluhan tahun bikin film, menjadi saudara dan sekarang menjadi produser, merasa diri saya belum kompeten untuk menjadi seorang dirut perfilman negara kalau gitu kan. Gitu. Saya sih merasa seperti itu. Jadi banyak yang lebih kompeten dan harusnya bisa duduk di jabatan itu dan membuat perubahan lah di film Indonesia itu. Mas kan selama ini kan PFN mati ya, maksudnya nggak digunakan gitu oleh negara, dan akhirnya sekarang dihidupkan lagi Ivan Seventeen jadi dirut. Mungkin kalau dari gambarannya Mas Anggi sendiri, PFN ini tuh sebenarnya fungsional dan kerjanya di Indonesia itu seperti apa sih? Kerja apa? Yang maksudnya apa-apa? Nggak ada kerjaannya selama ini, ngapain PFN? Nggak bikin apa-apa juga. Oke. Kalaupun bikin ya nggak kedengeran juga, nggak ada kontribusi atau apapun terhadap perfilman Indonesia itu. Paling tempatnya aja yang udah dari dulu di sana yang disewakan untuk syuting film gitu. Begitu juga tempat-tempat yang lainnya di seluruh Indonesia dia bisa dipakai untuk syuting film, mau studionya, mau apanya gitu. Dan tempat syuting disewakan itu bukan berarti menjadi berarti gitu kan.
ya maksudnya banyak tempat syuting lainnya, studio lainnya yang lebih bagus dan lebih proper gitu kan. Jadi so far sih kan PFN hanya dipakai untuk lokasi syuting ya gitu kan kalau buat saya gitu. Tapi ya makanya nggak terlalu berarti sih. Kerja kalau tanya pekerjaannya apa ya apa kerja itu? Tapi Seharusnya kalau manfaatnya itu apa mas? Maksudnya bisa bekerja sama dengan PH atau seharusnya ya kalau misalnya banyak banget manfaatnya selain kalau dijadikan tempat syuting. dulu tuh PFN tahun 80-an ya itu setahu saya itu sangat produktif gitu kan. Dia menjadi pilar utama perfilman Indonesia gitu kan, karena dia memproduksi film-film yang emang bagus dan disukai masyarakat dan berkontribusi terhadap ekosistem perfilman Indonesia gitu. Unyil kan dia bikin dulu kan di TVRI kan banyak pada bikin dulu gitu. Terus habis itu kan emang perfilman mati ya, dia ikut mati sampai sekarang juga belum hidup sebenarnya sih, masih sorry. Kalau misalnya Ivan Seventeen bisa menghidupkan itu dan menjadikan bangkit terus membuat film baru lagi yang disukai dan mempunyai crafting yang bagus sehingga bisa membawa perfilman Indonesia lebih tinggi, sangat bagus itu kan. Dan mungkin nggak menutup kemungkinan juga, tapi kan secara statistiknya kecil itu karena belum kalau dilihat dari rekam jejak ya nggak ada rekam jejak yang berarti gitu. Nah, maksudnya secara kemungkinannya itu berapa persen kecil gitu. Ya, itu yang disoroti sekarang. Tapi biasanya kalau udah ramai seperti ini kan biasanya mau nggak mau harus ada pertanggungjawabannya nih dari pemerintah terhadap PFN. Menurut Mas Anggi, siapa sih sosok yang tepat dari sinias atau mungkin artis Indonesia yang bisa memimpin PFN gitu? Pastinya dari kalangan produser lah. Produser yang bisa memimpin sebuah perusahaan film. Ya banyak kalau di sini contohnya Ira Lesmana itu lebih kredibel gitu kan, dengan rekam jejaknya dia yang baik dengan selama ini. Ya banyak lah gitu kan di Indonesia produser-produser yang hebat gitu kan, atau sutradara yang menjadi produser gitu kan yang bagus-bagus dengan banyak lah di Indonesia ini. Kalau Mas Anggi ditunjuk siap kah atau seperti apa? Kalau saya menilai diri saya sih belum siap. Oke. Tapi kalau emang ditunjuk saya akan pertimbangkan, maksudnya akan menjadi challenge juga buat saya gitu. Tapi kalau ada orang yang menilai saya siap, ya monggo aja gitu. Tapi kalau saya menilai diri saya sih kayaknya belum siap untuk memimpin sebuah perusahaan negara gitu kan. Tanggung jawabnya dan itu kalau misalnya kita nggak tanggung jawab itu jadi mudarat loh maksudnya.